kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang cukup signifikan. Belum lagi kita berbicara tentang alokasi subsidi yang juga salah sasaran. Misalnya saja subsidi BBM itu yang mencapai 200-an triliun, tetapi ada sesuatu yang lucu. Kendaraan bermotor yang paling banyak itu ada di Jakarta, tapi subsidi BBM paling tinggi ada di NTT. Ini artinya apa? Bahwa tingkat penyelundupan itu sangat tinggi terhadap subsidi. Nah, itu saya mengatakan ini salah. Begitu pula tadi dengan bantuan sosial, karena hampir seluruh kementerian itu ada bantuan sosial juga. Di situ ada terjadi duplikasi. Karena itu, intinya saya ingin menyampaikan bahwa kita harus mengelola ini semua dengan baik. Makassar adalah satu kota yang pertumbuhannya cukup bagus. Dibandingkan dengan rata-rata nasional, kita melampaui rata-rata nasional karena pertumbuhan kita mencapai 8% lebih. Tapi ada sesuatu yang menjadi diametral antagonis karena ternyata angka pengangguran di Makassar juga cukup tinggi, melampaui rata-rata nasional juga. Karena rata-rata nasional hanya 5,9%, tapi di Makassar mencapai 7%. Jadi melampaui 1% lebih dari rata-rata nasional. Tentu ini ada sesuatu yang aneh. Anehnya apa? Berarti itu tadi asumsi saya yang awal bahwa pertumbuhan itu tidak bersifat inklusif. Itu satu. Yang berikutnya adalah PDRB di Makassar ini. Setelah saya membuka-buka laporan yang pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pemerintah dan juga data statistik, bulan Juli ini sudah mencapai 51 triliun. Ini angka yang sangat signifikan untuk bisa mensejahterakan rakyat Makassar. Akan tetapi PAD kita itu sangat rendah. Kalau ada anggota DPRD dari Makassar di sini, saya kira ini perlu jeli dalam melihatnya. Karena kalau kita membandingkan Makassar dengan Medan itu saya kira mirip-mirip dua kota ini. Paling yang akan berbeda jumlah penduduknya yang akan berbeda. Karena kalau Makassar itu jumlah penduduknya 1,2 juta kalau malam hari, tapi kalau siang hari itu mencapai 1,6 juta. Tapi kalau malam hari libur itu juga lebih tinggi daripada malam hari yang lain. Karena itu Makassar ini adalah perpaduan Jakarta dengan Bandung. Kalau Jakarta itu hari libur itu berkurang, agak sepi, Sabtu sepi. Kalau Makassar itu hari kerja ramai, hari libur tetap ramai karena menjadi tempat wisata bagi orang daerah untuk melihat Trans TV dan lain-lain, Trans Studio. Jadi saya merasakan setelah mencoba tinggal di hari kerja maupun di hari libur, di malam, ternyata kemacetan itu tetap ada meskipun malam minggu. Ini rupanya kalau Bandung itu hari kerja tidak terlalu macet, tapi hari libur orang Jakarta pada berlibur ke Bandung mengakibatkan macet di Bandung. Kalau di Makassar hari kerja memang banyak orang kerja di Makassar, hari libur orang daerah ke Makassar. Nah, jadi juga banyak. Jadi tidak terlalu banyak perbedaan. Tapi perputaran ekonominya cukup bagus. Cuma PAD kita itu rendah. Hanya 0,1%, bahkan tidak mencapai. Karena dari 51 triliun PDRB, PAD kita itu hanya 400
41 miliar, terakhir ini saya kira 481 miliar. Nah, kalau ini mestinya kita bisa dorong untuk lebih meningkat, sehingga memungkinkan kita untuk mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk program-program yang lain, termasuk program untuk mendorong akselerasi penanganan kemiskinan dan pengangguran. Karena ini yang sangat urgent bagi saya, ini yang saya lihat untuk Makassar ini. Ibu dan bapak sekalian, kondisi inilah yang kemudian saya semakin meyakinkan diri bahwa memang perlu ada pembenahan untuk Makassar ini. Yang tadinya setelah berkali-kali teman-teman, khususnya pimpinan DPW, pimpinan DPD PKS Makassar mendorong saya untuk maju, saya sebenarnya agak setengah hati untuk itu, karena saya merasa punya kesibukan di Jakarta, apalagi saya takut dimarahi oleh Prof. Halide. Karena sebelumnya saya sudah ditegur untuk apa? Tapi karena setelah berkali-kali teman-teman ini datang dalam musyawarah di majelis suro yang sampaikan, saya sebenarnya susupkan ada satu orang yang masuk untuk mencoba mengganjal itu, namanya Pak Irel. Tetapi dalam musyawarah pertama berhasil, tetapi berikutnya tidak berhasil. Jadi akhirnya diputuskanlah untuk saya maju. Itu pun kelengkapan administrasi tidak cukup, karena tiba-tiba di rumah itu ijazah saya entah keselip di mana, padahal baru-baru ditemukan untuk mengurus menjadi anggota legislatif, tapi tiba-tiba tidak ada. Kemudian ada anak saya yang menggoda saya. Dia bilang kalau ayah ini jadi anggota legislatif, kalau ada demo itu berarti di demo rame-rame. Tapi kalau wali kota di demo, sendirian di demo itu. Saya bilang enggak, ada wakilnya juga. Paling berdua dia bilang. Begitu. Cuma terakhir ini, anak saya ketika dia buka-buka internet, dia melihat kok ada foto saya yang diedarkan itu yang tidak lazim, dia lihat. Itulah yang membuat dia tiba-tiba juga bersemangat. Ayah harus serius maju kalau begini. Ada apa ini kalau begini, dia bilang ini. Jadi akhirnya sama serius. Tadinya dia tidak mendukung saya, termasuk istri saya itu nggak mau mengeluarkan sepeser pun uang yang ada di dia itu untuk membantu. Setiap kali saya menelpon bicara uang, putus itu HP. Langsung berhenti. Akhirnya saya bilang ini bukan untuk maju wali kota, ini perlu uang untuk bantuan beasiswa. Mau asalkan beasiswanya yang tidak punya hak pilih. Ada beasiswa untuk anak SD boleh dikasih, SMP, SMA enggak. Saya bilang. Nah, akhirnya saya bikin program itu bantuan beasiswa, ada SD, SMP, SMA. Kalau SD-nya dia yang tangani, SMP, SMA-nya saya harus cari sendiri. Karena dia ingin melihat saya udah konsentrasi untuk yang lain. Apalagi saya sedang menikmati, saya sedang menyibukkan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan. Karena saya ini orang yang merasa bersalah terhadap orang tua saya ini, terhadap ayah saya. Ayah saya guru, boleh dikata keluarga saya keluarga guru. Ayah saya itu kalau anak perempuannya ada yang lamar dan yang melamar itu seorang guru, dia tidak punya pertimbangan banyak, langsung diterima. Karena itu ipar-ipar saya juga guru. Saya pun disekolahkan di sekolah guru.